Ini diwakili oleh asisten pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Brebes, Bapak Dr. Ali Saprian Presiden Moko, yang kami hormati Komisi 4 DPRD Kabupaten Brebes, yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili, dan yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes beserta Kepala OPD Kabupaten Brebes, serta yang kami hormati Camat Kabupaten Brebes yang berkenan hadir, dan yang kami hormati Direktur RSUD Brebes dan Direktur RSUD Bumiayu, yang kami hormati Direktur RSU dan RSIA swasta di Kabupaten Brebes yang berkesempatan hadir, dan yang kami hormati Kepala UPD Kesehatan Kabupaten Brebes, dan yang kami hormati Kepala Puskesmas Kabupaten Brebes, serta yang kami hormati Ketua Organisasi Kesehatan serta Ketua Organisasi Masyarakat yang ada di Kabupaten Brebes. Yang kami hormati pula lembaga swadaya masyarakat yang berkenan hadir, terima kasih. Serta Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Acara pembukaan musyawarah perencanaan pembangunan tahun Seremban bidang kesehatan tahun 2022 Dinas Kabupaten Brebes, Rabu 17 Maret 2021, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami mulai. daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan RPJMN dan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat yang didukung dengan pemantapan pembangunan infrastruktur dalam rangka peningkatan pelayanan dasar masyarakat. Selain memperhatikan visi pembangunan nasional terwujudnya Indonesia berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan, sebagaimana tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 yang diarahkan pada 7 agenda prioritas pembangunan nasional. Khususnya dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, masih tingginya angka kematian ibu dan tersebar secara merata. Dan yang terakhir adalah masih tingginya kasus gizi buruk, gizi kurang dan stunting. Bahwa dari yang hormati, maksud dan tujuan kegiatan ini adalah dengan jajaran unsur bangunan kesehatan adalah menggali potensi dari berbagai selanjutnya sambutan dan pengarahan Bupati Brebes sekaligus membuka acara secara resmi yang dalam hal ini akan disampaikan oleh asisten pemerintahan dan Kesra Sekda Brebes, yang terhormat Bapak Dr. Ali Saprian Presiden Moko, dipersilakan. Kabupaten Brebes
Ketua ID Kabupaten Brebes yang menghormati PDGI Kabupaten Brebes, Ketua ID Kabupaten Brebes, Ketua AKLI Kabupaten Brebes, Ketua Persadi Kabupaten Brebes, salam atas berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan kesehatan tahun 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas kehadiran saudara-saudara dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di bidang kesehatan. Mengingat kegiatan ini tidak terkecuali pembangunan di bidang kesehatan mengalami sedikit hambatan. Terlebih adanya refocusing anggaran di setiap daerah yang membuat kita harus lebih pintar dan bijak dalam mengelolanya. Meskipun demikian, perencanaan pembangunan bidang kesehatan tetap kita lakukan tentu dengan lebih menekankan efektivitas dan efisiensi. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan musyawarah rencana pembangunan bidang kesehatan Kabupaten Brebes tahun 2022 secara resmi saya nyatakan dibuka. Selamat hari ini dalam rangka Musrenbang Kesehatan tahun 2022. Limpahkanlah rahmat dan hidayah-Mu ya Allah, agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar serta menjadi kegiatan yang bermakna dan bermanfaat untuk masyarakat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kegiatan Musrenbang Kesehatan pada hari ini sebagai sarana daripada ini dari berbagai unsur dalam merumuskan perencanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Brebes. Bukakanlah cakrawala pikiran kami agar bersinergi positif dan mampu mengambil langkah-langkah yang bijaksana dan efektif guna mewujudkan kesehatan yang terarah serta bersinergi di Kabupaten Brebes. Sampaikan permohonan maaf karena kesibukan Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, sekarang beliau sebagai PLT asisten Kesra juga, jadi sama-sama Pak Aprianto ya. Karena Bapak Kepala Dinas sekarang sebagai PLT-nya asisten pemerintahan dan Kesra, sehingga beliau mewakilkan saya untuk menyampaikan materi di Musrenbang Kabupaten Brebes ini. Bapak Ibu sekalian, jadi satu sisi di provinsi pun sekarang sudah akan ada Musrenbang Win. Jadi terima kasih. Kemudian kegiatan-kegiatan serupa juga sudah mulai ya. Dengan arahan tadi sebagai laporan ketua panitia tadi, bagaimana kita memperbaiki kualitas perencanaan untuk 2021. Kita
536 miliar ya. Kemarin ada teman dari lembaga swadaya masyarakat kepala dinas kita kurang ajar gitu kan. Dikiranya anggaran itu berarti sekian persen adalah untuk kepala dinas gitu kan. Tak suruh sampai duduk diri sebagai kepala dinas. Itu dari 5 tik dan 6 itu kan semua sudah ada tahunnya gitu kan. Bukan bahwa itu adalah duit yang blok sekian persen tidak ada zaman sekarang seperti itu. Saya memaklumi karena ini hal yang baru, pandemi ini hal yang baru, sehingga kemudian ketakutan paranoid itu pasti ada. Nah ini juga ternyata sangat berdampak pada ya, ada bulan pegawai RRI misalnya perbulan dari data lain yang bulan pensiun itu tidak pengen menjadi prioritas. Kalau saya berusul dia sekaligus. Kenapa? Karena faktanya di era COVID ini mereka yang dengan itu yang berada pakai. Jadi pada program nanti kita kasih waktu 7 menit. Kalau saya bicara tentang program, saya bisa bicara sampai 4 jam, 5 jam. Tapi ini bukan. Karena ini musrendan. Saya dibanding tadi masuk, saya dibanding sama Bu Kami. Pak dulu Pak, ngomong Pak BPP Pak. Nah, kalau kita lihat ini data persalinan tahun 2020, totalnya ada yang diresi di Brebes ada 1.760, di mana 1.124 partisipasi, isinya ada 342, vakum 231 dan sumsamnya 69. Ini 2021. Kemudian sampai yang KBPP lumayan lah ya, lebih dari 50%. Jadi dari total persalinan tadi 1.766, capaian KB-nya itu kalau dirinci ini EMB, IUD dan MOE. Jadi totalnya ada Kabupaten Brebes dan Brebes menyumbang 19. Coba Mas dirinci Mas. Ini menarik yang disampaikan Pak Dr. Gunadi tadi terkait dengan yang meninggal. Kalau kita lihat, kan semuanya itu penyakit yang tadi kematian itu juga dari. Nah ini kelihatan ya. Ini kami coba breakdown dari persatu, baru sekalian ya. Ada 19 tadi. Ada edema paru, eklamsi, solusi rasanya. Terus mas. HPP atau yang ketiga, sofibokolemi. HPP tur kosio, sofibokolemi terus. LF sindrom, peripatur kardiopati. Ini yang susah ini. Pada saat hamil awal-awal tidak diketahui dia punya risiko yang jantung, kalau berhamilannya besar baru muncul. Jadi mungkin agak kesusahan buat teman-teman di puskesmas untuk mengetahui yang peripatur kardiopati. Kemudian LF sindrom, eklamsi terus kalau ini terus. Dan mohon kebijakan Pak Kepala Dinas bahwa ada silpas sebesar 23.576.083.501. Kami mohon untuk tahun depan kebijakan Pak Kepala Dinas agar bisa memberikan alokasi 4 miliar untuk puskesmasan, karena puskesmas rawat inap sarung itu sangat potensial. Yang kedua, 2 miliar untuk renovasi puskesmas Bandar Kaung, karena ini sifatnya municipal dan disesuaikan seperti itu. Kemudian untuk kedua rumah sakit tadi cukup menarik apa yang ditampilkan. Namun demikian yang memerlukan CT scan sebagai tambahan diagnosa sudah sangat banyak. Yang kedua, sudah ada dokter Anissa, spesialis radiologi, itu sudah bisa melaksanakan CT scan maupun MRI. Jadi kalau seandainya program ini bisa difungsikan, sangat menarik dan sangat luar biasa untuk pendapatan rumah sakit. Mohon maaf saya sampaikan, karena hari ini kita mencoba memberikan masukan-masukan kepada protokol kesehatan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk internal musrenbang kecamatan Salem atau mana, dan pesertanya itu juga dari lintas sektor, ada dari Konwincam, ada dari kepala desa, ada dari kampus. Hal yang kami alami setiap kali kami mengadakan musrenbang,
itu ada masukan dari kampus. Masukan tersebut antara kami di kecamatan oleh Bapelitbangda, kami hanya mengakomodir usulan dari Kades, yaitu 3 usulan. Yang pertama berupa fisik, yang kedua pemberdayaan. Mungkin ini kita mendatang dari Kepala Dinas Kesehatan bisa berkoordinasi dengan Bapelitbangda, punten tadi Pak Diko Sartono, agar mungkin di kecamatan itu diberi kesempatan untuk mengusulkan, memberi masukan, mengakomodir usulan daripada kampus. Terus terang kami kemarin tidak bisa menjawab karena kami saja hanya mengakomodir usulan dari para kades, sedangkan usulan dari kampus dan dinas lain sangat banyak. Jadi kemarin saya tidak bisa menjawab. Kemudian kami sampaikan bahwa untuk Kecamatan Salem, Dinas Kesehatan memberi surat kepada kampus itu tentang nanti hari ini akan ada pengambilan vaksin, dosisnya sekian, ampun. Dari kami, mohon maaf sampai sekarang saya belum pernah menerima tembusan suratnya. Padahal kalau jumlah vaksin tersedia dengan penduduk, mungkin lebih tahu jumlah penduduk jumlah sekarang vaksin. Sehingga terkadang kami terlambat untuk melaksanakan vaksinasi. Mungkin barangkali di waktu datang dari Kadin Kesehatan tidak hanya kamu saja yang diberi surat, tapi kami tentu saja. Jadi kami bisa mempersiapkan. Kemudian kaitannya dengan PPKM Mikro, bahwa saat ini kita sedang gaung-gaungnya meningkatkan PPKM Mikro. Hubungannya apa dengan kecamatan? Distribusinya nanti bisa diatur lagi, juga jadwal SPOP di setiap rumah sakit. Kepada Pak Kadinkes kami persilakan untuk menyampaikan. Ya, terima kasih. Pertama dari Dr. Ali, terima kasih Dr. Ali masukannya, usulannya. Betul, ini adalah musrenbang, jadi kita memang harus dimusyawarahkan usulan-usulan, termasuk ini menjadi Pak Camat juga, bahwa mungkin hanya kesehatan yang menyelenggarakan musrenbang sendiri, musrenbang kesehatan tingkat kabupaten, Pak. Tapi kalau dinas yang lain sepertinya belum ada ya, Camat ya? Pertanian ada, Pak. Pertanian ada ya? Oh, pertanian ada ya? Ya, jadi nanti kita akan koordinasi dengan Bapak Pemerintah, Pak. Tapi yang jelas memang kalau musrenbang kecamatan juga harus mengundang semua yang ada di sana ya, Pak ya. Jadi nanti gini aja, Pak, usulannya dari Kepala Pusat itu jenengan langsung sampaikan kepada kami agar kami kodok. Ini ya, Pak ya. Ini semua tentu kembali kepada duit apa, Pak. Betul bahwa Salem harus ada, Bantar kamu harus ada. Kepenginnya ya PKB. Tapi persoalannya mana duit. Ini saja untuk rumah sakit Ketanggungan itu saya masih harus cari duit, cari entah itu namanya baju, entah itu namanya baju. Paling enggak berapa miliar Mas Imam? 30 miliar. Duit. Karena tadi disampaikan oleh Pak Dinas bahwa segala sesuatunya ada jalan, ada cara yang harus kita lakukan. Kalau masalah Satgas, kami alhamdulillah di awal tahun ini dapat tenaga untuk radiologi baru, sehingga kami siapkan untuk 2021 ini sebisanya seadanya supaya bisa beroperasi, dan untuk perlengkapan selanjutnya adalah untuk rencana tahun depan. Mudah-mudahan tahun depan bisa mengarah ke sana. Itu yang pertama. Terima kasih masukannya kembali. Dan juga masalah jadwal untuk SPOP, kendalanya adalah di rumah sakit swasta itu adalah dokter-dokternya part-time, Pak, sehingga dia tidak on-site. On-call juga agak susah. Kalau pasti tidak ada isi,
karena beliaunya datang ke rumah sakit ya kalau ada tindakan, dan rata-rata semuanya dari Purwokerto. Ini kan kita lihat kemudian, sehingga yang standar di saat itu kita masih kesulitan bahwa bisa nggak sih 24 jam 7 hari 1 bulan itu ada terus SOP, itu yang masih kesulitan. Yang kami bisa hanya kemungkinan dari RSUD karena RSUD hanya 1, dan PGDS ini berarti hanya 1 rumah sakit yang dipegang, dan itu yang bisa di andalannya. Kemudian untuk yang lain kami menampilkan pendapatan yang sudah bebas ini, cuma karena tadi berburu nggak saya sampaikan. Bapak Ibu sekalian, memang RSUD Brebes ini prihatin ya. Saya dapat ilmu dari Pak Ketua dari Dinas Koperasi, dan saya bersama dengan Pak Gun itu dari dulu kalau di koperasi itu pada saat mau RAT itu mesti menghitung rasio, aspek rasio dari keuangan. Saya pakai di rumah sakit baik ini. Saya mencoba menghitung rasio rentabilitas Pak, baik dari return of asset ataupun return of modal ya Pak, aset, sama satunya return of equity. Itu RSUD Brebes dari tahun 2017 sampai 2019 angkanya minus semua Pak. Ada yang paling tinggi itu 1 rupiah yang dibelanjakan di RSUD Brebes dari modal dapatnya minus 0,25, minus 0,25. 1 rupiah belanja ruginya 0,25 rupiah sampai 2019. Saya masuk 2020, Pak Gunadi juga geleng-geleng 16 miliar utangnya RSUD Brebes. kadang puskesmas itu nggak masuk di skala prioritas dan di kecamatan karena nggak akan langsung di Riani kecamatan, Riani apa puskesmas. Tetapi masih ada jalan lain. Jadi selain puskesmas mengusulkan kepada kecamatan, itu kita juga harus mengusulkan kepada OPD yang ada di dinas kesehatan. Jadi nanti ketemu yang di puskesmas dan kecamatan itu ketemu di forum SKPD. Itu nanti ketemu. Nah, nanti tinggal ya salahnya kita sudah kayak gini ternyata kalau kecamatan ya aku jadi peduli sama Pak Camat, kalau usulannya macam-macam, kalau ada muda itu voluntaris. Begitu resonalan kita voluntaris miliar renovasi gimana karena konstruksi. Ya akhirnya bisa kita bersama kan bisa punya anggaran APBD. Nah, jadi tetap usulan-usulan itu walaupun kalau nggak masuk skala prioritas di kecamatan, teman-teman monggo bisa berkomunikasi langsung, ada by WA bisa ketemu. Kalau di selatan masih ada duren juga bisa ngobrol sambil makan duren. Di Pak ini ada beberapa dengar ini duren. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada yang mau tutup? Baik, mungkin langsung kami tutup acara pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, barangkali kurang lebih dan sebagainya. Penataan tempatnya atau misalnya pada maksimal dari Bapak Ibu semuanya. Yang penting acara pada siang hari ini kita harapkan ada manfaatnya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Bila kita